Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan mengenai fadilah dari Hizib Nasor dan juga Hizib Fatah. Dahulu ketika saya masih berada di Padepokan, di sini dikisahkan bahwasanya ketika kami para murid ini membaca Hizib Nasor dan juga Hizib Fatah, kami ini sering mendapatkan ageman ketika berada di Padepokan Darusshifa. Salah satu ageman yang saya miliki, yaitu yang berasal dari Padepokan Darusshifa ketika membaca Hizib Nasor dan juga Hizib Fatah, yaitu mendapatkan pusaka Setro Buwono. Untuk mengenai masalah pusakanya, bentuk fisiknya nanti akan saya sertakan di bagian pinggir untuk videonya. Nanti bisa saya atur lah. Pada waktu itu kami dari Padepokan Darusshifa seperti biasanya disuruh Mbah Yai untuk membaca Hizib Fatah beserta Hizib Nasor. Kami ini masih serius membaca Hizib Fatah dan Hizib Nasor. Seperti bacaannya seperti yang saya baca pada video saya yang sebelumnya. Ketika kita membaca secara serius, saya ini bertemu dengan sosok punggawa yang mengaku dari daerah Mataram. Pada waktu itu saya masih tetap melanjutkan untuk membaca Hizib Nasor dan Hizib Fatah. Karena Hizib Nasor dan Hizib Fatah ini ketika membacanya kurang lebih 10 menit dan baru di pertengahan kok malah bertemu ini, ya tetap saya lanjutkan karena ini tugas dari si Mbah Yai. Ketika sudah selesai, saya ini mengkonfirmasikan sama si Mbah Yai. Mbah Yai, tadi ketika saya membaca Hizib Nasor dan Hizib Fatah, saya ini bertemu dengan sosok punggawa Mbah Yai. Kira-kira ada apa ini Mbah Yai? Lah, saya mengkonfirmasikan hal ini sama si Mbah Yai. Kemudian saya sama si Mbah Yai ini disuruh untuk melanjutkan wirid. Oh, ngono. Kang Ferry, kowe lanjutno wiridmu. Kemudian saya melanjutkan wiridnya. Lah, ketika saya melanjutkan wirid tersebut, saya ini mendapat semacam wangsit ataupun petunjuk bahwasanya saya ini disuruh untuk puasa nelek selama 1 minggu di sebuah tempat. Kemudian hal ini saya konfirmasikan kembali sama si Mbah Yai, kemudian diantar sama si Mbah Yai ke sebuah lokasi, ke sebuah tempat yang mana di situ saya bertemu dengan sosok punggawa dari Mataram. Nah, waktu itu langsung lanjut untuk melakukan laku nelek dan juga tirakat lainnya, sambil dibantu secara spiritual sama si Mbah Yai. Alhamdulillah, dengan izin Sang Yang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapatkan pusaka Setro Buwono. Setelah mendapatkan pusaka tersebut, kita dari Padepokan Darusshifa melakukan lelaku penyelarasan. Di waktu lelaku penyelarasan inilah, saya, si Mbah Yai, dan santri lainnya bertemu sosok punggawa tampan yang bernama Raden Setro Buwono. Wah, ganteng ini. Semacam punggawa, jadi badannya ini tinggi besar, ganteng. Sosok yang berada di pusaka ini. Untuk wujud pusakanya nanti di bagian samping lah, ataupun di penggalan video ini nanti akan saya beritahukan
gambaran dari sosok pusakanya. Karena untuk sosok pusakanya ini nanti saya perlu ke Padepokan Darusshifa untuk menyotingnya. Setelah bertemu dengan sosok punggawa tampan yang bernama Raden Setrobuwana, kami ini melakukan beberapa perbincangan. Dalam beberapa hal, Raden Setrobuwana mengatakan bahwasanya beliau bisa membantu dalam hal kedikjayaan, kewibawaan, dan juga dipermudah mengenai masalah hajat. Wah, Masya Allah, begitu banyak sekali fadilah ketika membaca Hizib Nasor dan juga Hizib Fatah. Salah satunya bisa menemukan pusaka Raden Setrobuwana. Yang kali ini pusaka tersebut masih tersimpan rapi di tempat Simbah Yai di Padepokan Darusshifa. Di kesempatan selanjutnya, saya akan membahas mengenai kitab-kitab lainnya yang diajarkan sama Simbah Yai, yaitu mengenai diajari Simbah Yai ayat 33. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.